Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abang-abang sekalian. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan juga nikmatnya kita bisa dipertemukan di forum Insan ikut ngaji sebentar Asah Nurani di pagi hari ini. Alhamdulillah, meskipun secara virtual semoga tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar ya Bapak sekalian. Dan sebelumnya perkenalkan saya Nelly yang akan memandu kegiatan Insan pada pagi hari ini. Dan sebagai informasi ya Bapak sekalian, ikut ngaji sebentar Sanurani, insya Allah akan terus kita laksanakan setiap Sabtu pagi pukul 6 hingga pukul 7. Formatnya sederhana, nanti kita membaca Al-Quran bersama, menyimak terjemahannya, lalu juga merenungkan tadabbur singkat masing-masing seperti itu. Mungkin langsung saja untuk membuka acara, langsung saja kita akan ngaji bersama yang akan dipimpin oleh Bang Sansan. Sudah siap Bang Sansan? Oke, insya Allah. Oke, silahkan. Baik, abang mas kalian, silahkan boleh dibuka Qurannya atau bisa lihat di layar. Insya Allah kita akan lanjut di ayat 122 surat Al-Baqarah sampai insya Allah 129. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك
وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, terima kasih Bang Kansan atas pembacaan Al-Baqarah ayat 122 hingga ayat 129. Selanjutnya kita bersama-sama menyimak terjemahannya ya. Saya izin bantu untuk membacakan ayat 122. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu dan sesungguhnya aku telah melebihkan kamu daripada semua umat di alam ini pada masa itu. Takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat mengganti atau membela orang lain sedikit pun. Tebusannya tidak diterima, syafaat tidak berguna baginya dan mereka tidak akan ditolong. Ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Ia Ibrahim berkata, aku mohon juga dari sebagian keturunanku. Allah berfirman, doamu akan aku kabulkan, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Ka'bah, tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Ingatlah ketika aku katakan, jadikanlah sebagian makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Ingatlah ketika kami wasiatkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, serta yang ruku dan sujud sholat. Ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan, hasil tanaman tumbuhan yang bisa dimakan kepada penduduknya, yaitu orang yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir. Dia Allah berfirman, siapa yang kufur akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ingatlah ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang berserah diri kepadamu. Jadikanlah dari keturunan kami umat yang berserah diri kepadamu. Tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan manasik, rangkaian ibadah haji, dan terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima tobat, lagi maha penyayang. Ya Tuhan kami, utuslah di antara mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, mengajarkan kitab suci dan hikmah sunnah kepada mereka, dan menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Oke, Alhamdulillah Bang Mbak. Kali ini kita sudah bersama-sama membaca ayat suci Al-Quran Al-Baqarah ayat 122 hingga 129 dan juga sudah menyimak bersama-sama terjemahannya. Selanjutnya kita lanjut ke sesi berikutnya yaitu tadabbur. Mungkin dari Abang Mbak sekalian ada yang mau cerita nih atau sharing gitu dari ayat-ayat yang tadi kita baca dan ayat dan juga terjemahannya gitu. Ada nggak sih ayat-ayat yang mungkin relevan atau paling ngena gitu buat abang mbak sekalian gitu? Atau mungkin ngerasa
Ayat yang mana nih yang paling relate gitu sama perjalanan kerja atau studi atau bahkan hal kecil dalam keseharian Abang Mbak sekalian begitu. Adakah yang mau sharing dulu begitu? Atau yang mungkin keinget sama pengalaman pribadinya begitu boleh? Ada yang mau sharing dulu nih? Bang Denis, Bang Yanis, atau Kak Nurul? Sok silahkan. Oke, Kak Nurul, oke. Ini dari Bang Sansan gimana Bang? Ada pemantik nggak nih Bang? Em, boleh, boleh. Mungkin tadi Bang Yanis lagi di jalan ya, lagi di motor. Izin Bang Yanis ya, sedikit menyampaikan pemantik. Baik, Abang Mbak. Ini tadabur, seperti biasa ya, bentar. Kelihatan ya? Kelihatan nggak ya? Kelihatan Bang. Nah, tadi kan dari 122 sampai 129 ya. Hmm. Ini ya sebenarnya menarik loh, karena rumah kepemimpinan itu kan ngomongin soal pemimpin ya. Di ayat 124 itu ada loh sebenarnya. Ini perlu dikorek-korek. Tapi sebelum itu, saya ingin eh, membuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Bahwa pertemuan kita pada pagi hari ini sesungguhnya petunjuk dari Allah. Kalau kita nggak dapat petunjuk oleh Allah, digerakkan Allah untuk hadir dalam pertemuan ini, ya kita nggak akan bisa hadir gitu. Sebenarnya ini perkataan ahli-ahli surga nanti kelak di surga gitu. Jadi ketika udah masuk surga ya ini ucapannya Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ini ayat Al-Qur'an ya. Nah, makanya nggak hanya nanti di surga tapi dibiasain juga di sekarang, mulai sekarang di dunia. Kalau dapat hal-hal yang sekiranya Allah nisbatkan kepada kita kebaikan, ya salah satunya ikut ngaji sebentar kayak gini, berarti kan ini Allah memilih kita untuk hadir di sini. Jadi atas petunjuk Allah gitu. Lalu saya diajarin juga doa oleh guru saya. Ini doa untuk bagaimana kita berkesadaran dalam menuntut ilmu. Artinya kesadaran itu ya kan Allah yang ngasih ilmu gitu. Jadi mari kita doa dulu nih. Allah hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya. Allahumma Allahumma ini wa huwa bikulli syai'in muhit. Semoga Allah selalu hadir padaku. Semoga Allah selalu melihat padaku. Semoga Allah selalu menyaksikanku. Semoga Allah menyertaiku. Semoga Allah selalu menolongku karena Allah lah dalam segala perkara menguasai. Jadi dari doa ini kerasa banget gitu bahwa ilmu yang kita dapatkan, hikmah yang kita dapatkan itu sebenarnya atas pemberian Allah dan kasih sayang Allah gitu. Karena Allah yang menguasai segala sesuatu kayak begitu. Nah, jangan lupa juga kita ngasih doa ke baginda Nabi karena wasilahnya beliau eh, ajaran Islam ini sampai ke kita kan. Wasilah dari beliau turun kepada para ulama, para sahabat, para ulama terus sampai kepada guru-guru kita. Yang sampai mungkin di zaman sekarang guru-guru kita udah kenal yang namanya YouTube sehingga menyebarnya bisa lebih cepat gitu kan. Tapi bayangin zaman dulu ada YouTube. Artinya ya orang hadir ke majelis ilmu itu benar-benar hadir. Dan itu bersilsilah gitu. Makanya mari kita khususnya saya sih ngajak untuk mendoain dan ngasih Al-Fatihah untuk baginda Nabi gitu.
ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti ajma'in wa ila arwahi ahli silsilatil qadiriyah wa naqsyabani wa jami' ahli turuq khususan ila hadrati sultan awliya ghafil a'la min kutubil alamin sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah وحضرة شيخنا المكرم سيدي شيخ عبد الله مبارك بن نور محمد وحضرة شيخنا المكرم سيدي شيخ أحمد صاحب الوفاة تاج العارفين وأسلم وأفرهم على سلسلة من الآخرين أنا مشهد الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب Lanjut tadaburnya. Jadi tadabur saya mencoba, ini saya juga belajar. Ya, bukan berarti saya juga udah tahu, tapi belajar. Bahkan sebelum saya sampaikan ini, saya baca dulu gitu kan artinya. Jadi, jadi apa yang saya sampaikan ya sebenarnya bukan ilmu saya juga, ilmu dari para ulama gitu. Yang ibaratnya ya saya penyambung lidah aja gitu kan. Jadi ada namanya Tafsir Al-Jailani. Ini disusun oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau ulama terkenal sampai sekarang pun sudah berapa ribu tahun yang lalu ya kan. Beliau menyusun kitab namanya Tafsir Al-Jailani. Beda dengan tafsir-tafsir yang lain, kalau tafsir yang lain itu lebih kepada penjelasan-penjelasan Al-Quran, yang itu lebih kepada bisa jadi apa ya, ke kata per kata dan tidak menyasar kepada hikmah gitu. Hikmah atau apa ya, tadabur gitu. Nah, kalau beliau ini lebih kepada tadabur Al-Quran gitu. Jadi cocok kayaknya dipakai untuk eh, bahasan-bahasan kita di insan ini kayak begitu. Jadi kenapa salah satunya kita tadi kasih Al-Fatihah kepada beliau karena beliau yang nyusun. Dan ini adab ya. Ini saya juga sharing kepada teman-teman. Adab gitu. Adab menuntut ilmu itu kita ngasih doa kepada orang yang secara wasilah ngasih ilmu ke kita. Nah, ketika saya baca tafsir Al-Jailani ini, ya adabnya kita ngasih doa dan Al-Fatihah kepada Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani karena lewat beliau lah tafsir Al-Jailani hadir gitu. Itu adab ilmu supaya apa? Supaya berkah juga ilmunya gitu. Karena ada juga orang pinter tapi ilmunya nggak berkah kan begitu. Jadi tadi kita udah itu ya alhamdulillah udah beri Al-Fatihah kepada baginda Nabi, pada Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani, pada guru-guru gitu. Nah, ini pembahasan-pembahasan yang lalu, tapi langsung saya lompat ke ayat 124. Karena memang tadi kita bacaannya 122 sampai 129. Nah, di sini Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani menyampaikan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah diuji dengan berbagai macam cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cobaannya kan ada yang soal ini ya, apa, dizolimi ya, harus dibakar api kan. Terus juga ada cobaan-cobaan ujian-ujian yang misalkan diminta di apa, Nabi Ismailnya disembelih, terus juga diperintahin untuk membangun pondasi-pondasi Ka'bah, pokoknya itulah. Nah, setelah itu tuh, jadi itu tuh untuk apa sih sebenarnya gitu kan? Allah itu memerintah itu tuh untuk apa? Nah, Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dalam tadaburnya, dalam tafsir Al-Jailani itu menyampaikan seperti ini. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala itu menguji kedekatan kekasihnya, kekasihnya ini dalam konteks ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sebenarnya Allah tuh menguji Nabi Ibrahim itu kedekatan bener nggak sih gitu kan? Ibaratnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu lurus dan mencintai Allah kan gitu. Setelah Allah menguji kedekatan kekasihnya dengan berbagai cobaan gitu. Maka dia menunjukkan kedekatannya. Maka Allah sekarang tinggal, jadi gini, maka dia menunjukkan kedekatannya kepada sang kekasih dengan berbagai anugerah. Jadi diuji dulu oleh Allah. Bener gak sih dia tuh cinta gitu kan sama sama aku, kata kurang lebih gitulah. Nah, setelah terbukti bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu mencintai Allah gitu, makanya akan ada gelar Khalilullah gitu. Khalil, jadi kekasih Allah. Maka Allah sekarang yang menunjukkan kedekatan
Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi ini kayak timbal balik gitu loh. Ini timbal balik. Bagaimana dalam ayat 124 ini? Jadi Allah Subhanahu wa taala dia berfirman katanya, sesungguhnya aku. Jadi dalam ayat ini Allah tuh langsung menyatakan dirinya, zatnya dengan kalimat aku gitu. Kan di dalam Al-Quran ada juga kata-kata yang ininya kami ya. Ada yang kami kalau terjemahan Indonesia ya sebenarnya ya. Tapi dalam ini aku gitu. Kenapa aku di sini tuh? Dia berfirman sesungguhnya aku katanya. Nah, ini disebutkan aku itu karena begitu cinta dan dekat kepadamu, wahai kekasih yang agung. Jadi karena memang Nabi Ibrahim alaihissalam itu dicintai Allah, jadi Allah menyebutkan dirinya dengan aku gitu. Ya, kalau di Jakarta ya ada selengiannya. Kalau panggilan eh, ngobrol itu masih gue lo, itu berarti sebenarnya ya udah itu teman main aja. Tapi kalau udah diganti jadi aku, itu biasanya dia ada suka gitu kan, atau pacar. Nah ini eh, perbedaan panggilan itu mempengaruhi gitu ya. Seperti itulah kurang lebih. Nah, apa yang Allah firmankan? Sesungguhnya aku, kata Allah, akan menjadikanmu bagi seluruh manusia. Jadi akan menjadikanmu Nabi Ibrahim itu kan bagi seluruh manusia. Manusia yang apa kan pertanyaannya. Nah, ini dijelasin sama Tuhan Syed Abdul Qadir, yaitu manusia yang lupa untuk menghadap dan kembali kepadaku. Jadi kita tuh manusia tuh emang suka lupa menghadap dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa ingat untuk balik kepada Allah gitu. Nah, akan menjadikan sebagai apa gitu kan? Sebagai pemimpin. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu dijadikan sebagai pemimpin. Makanya terkenal dalam referensi-referensi agama-agama itu Nabi Ibrahim atau Abraham itu ya referensi rujukan ketauhidan sebagai nabi gitu kan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala ini memberikan kedekatannya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam akan menjadikanmu bagi seluruh manusia sebagai pemimpin. Nah, pemimpin dalam hal ini pemimpin sebagai apa? Sebagai panutan mereka dan pemberi petunjuk yang akan menuntun mereka menuju jalan tauhid. Nah, ini jadi menjadi panutan, berarti tauladan ya. Nggak hanya tauladan, tapi juga petunjuk gitu. Nah, ketika melihat kemurahan Tuhan dan anugerah yang ditunjukkan kepadanya, ini Nabi Ibrahim nih. Maka Nabi Ibrahim itu berkata, "Dan jadikan pula wahai Tuhan," katanya, "dari keturunanku sebagai pemimpin sampai hari kiamat." Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu meminta juga, jangan aku sendirian yang jadi pemimpin itu, tapi aku mohon ya Allah, keturunan-keturunanku juga jadi pemimpin sampai hari kiamat gitu kan. Nah, makanya kan pada akhirnya keturunan-keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam ke bawah-bawahnya jadi rasul, jadi nabi gitu kan, seperti itu. Lalu, nah ini Allah berfirman dengan lembut dan simpatik. Nah ini, jadi Tuhan Syaikhul Qadir mentadaburi hal ini bahwa Allah itu menjawab apa yang tadi dimintakan oleh Nabi Ibrahim itu dengan lembut dan simpatik. Kenapa lembut dan simpatik? Karena Allah cinta sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Tadi kan udah di awal disampaikan bahwa eh, Nabi Ibrahim alaihissalam memang sudah diuji dengan berbagai macam ujian yang mendekatkan kepada Allah, terus luluslah ujiannya gitu. Makanya Allah mencintai Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman dengan lembut, nah makanya ada kata lembut dan simpatik gitu. Namanya sama yang dicintai kan begitu, lembut dan simpatik. Nah, apa firman Allah? Juga dari keturunanmu yang soleh di antara mereka. Jadi yang dijadikan pemimpin itu yang soleh. Ini janji Allah. Juga dari keturunanmu yang soleh di antara mereka. Bukan yang fasik. Nah ini. Bukan yang fasik katanya. Karena tidak berlaku janjiku ini. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim itu. Karena tidak berlaku janjiku ini yang merupakan perwakilan dan khalifahku bagi orang-orang zalim yang melampaui batas dan perjanjianku.
Jadi kalau dari ayat ini kita lihat yang dijanjikan Allah menjadi seorang pemimpin itu adalah keturunan-keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang soleh, bukan yang fasik kayak gitu. Nah, kalaupun pada akhirnya ada yang menjadi dalam tanda kutip pemimpin, itu mah pemimpin gadungan aja, pemimpin duniawi, nggak akan nyampe kepada jalan tauhid gitu. Karena tadi tujuan awalnya kan menuju jalan tauhid gitu. Dan tugas kepemimpinan di alam dunia itu sebagai apa? Yang sebenarnya sebagai ini, sebagai perwakilan dan khalifahku. Kan kita tuh diciptakan untuk menjadi wakil Allah dan khalifah. Kan seperti itu. Itu tugas loh. Itu tugas utama gitu. Perwakilan khalifah gitu. Dan untuk menjadi perwakilan dan khalifah Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang pemimpin itu tidak dijanjikan kepada orang fasik dan tidak juga dijanjikan kepada orang-orang yang zolim. Hanya dijanjikan kepada orang-orang soleh. Kalau memang pada akhirnya ada yang mengaku sebagai pemimpin, itu sebenarnya hanya pemimpin duniawi aja, bukan khalifah. Jangan-jangan jangan-jangan kepemimpinan itu bukan mengemban amanah khalifah sebagai tujuan penciptaan manusia, tapi ya sebagai panggung-panggung sandiwara aja gitu. Nah, karena apa? Tolak ukurnya adalah janji Allah untuk menjadi seorang pemimpin itu dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam itu yang soleh gitu. Jadi yang kita kejar adalah soleh dulu gitu. Soleh dulu kayak seperti itu. Jadi ini tadabur di ayat 124. Itu tentang kepemimpinan. Rasa-rasanya relevan kalau kita bahas di rumah kepemimpinan ini. Nah, nyambung sama yang ini agak agak panjang dikit ya Mbak Meli dan teman-teman teman-teman mohon maaf. Sebenarnya ada di ayat selanjutnya, ayat 129 ayat terakhir. Tapi ini belum saya ini ya, belum saya eh, eh, ketik. Tapi karena kita udah bahas, langsung aja di ayatnya ya. Nah, dalam dakwah apa sih eh, eh, yang harus dilakukan? Nyambung sama tadi tadi tugas khalifah ya, tugas khalifah di dunia gitu kan. Nah ini tadi kan pemimpin, jadi tugas pemimpin ada tiga nih, ada empat sebenarnya. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Nabi Ismail ya, itu berdoakan kepada Allah. Satu, utuslah di antara mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Kenapa? Karena supaya mereka ngerti apa yang disampaikan. Gitu. Makanya dulu-dulu Rasul itu diutus untuk kalangan-kalangan tertentu kan. Baru Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia gitu kan seperti itu. Apa tugas seorang yang diberikan amanah kan begitu? Tugasnya satu, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas yang pertama ngasih tahu yang benar apa, yang salah apa. Jadi tugas seorang khalifah, pemimpin ngasih tahu mana yang benar, mana yang enggak. Nah, dalam konteks ini ngasih tahu, ngebacain ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi eh, dibacain gitu biar tahu karena itu adalah perwakilan dari Allah Subhanahu wa taala di alam dunia ini. Nah, setelah itu diajarkan kitab suci. Kitab suci di zaman sekarang berarti yang berlaku adalah kitab suci Al-Qur'an. Kayak begitu. Kalau yang pertama membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah itu lebih kepada konteksnya adalah menjelaskan apa yang menjadi jalan kebenaran. Nah, yang kedua, kalau ini hanya membacakan kan gitu. Kalau yang ini mengajarkan, jadi ngajarin nih. Kalau tadi hanya membacakan, kalau ini ngajarin, mengajarkan kitab suci Al-Quran berarti zaman ini. Supaya apa ya? Supaya dapat
pembelajaran dari Al-Quran itu salah satunya dengan apa ya? Dengan seperti ini kita tadabbur Al-Quran, kita mencoba sama-sama belajar untuk mempelajari Al-Quran sebagai kitab suci di era di zaman eh, kenabian baginda Nabi Muhammad SAW akhir zaman ini gitu. Yang ketiga, tugasnya adalah ngajarin apa? Ngajarin hikmah. Nah, hikmah atau sunnah. Apa sih hikmah itu? Hikmah itu pemahaman yang mendalam atas ajaran agama ya. Jadi enggak enggak keraknya aja ceritanya gitu. Enggak keraknya aja dalam agama tuh, tapi sampai tembus kepada rasa. Jadi beragama itu ada rasanya gitu. Nah, seperti halnya tadi Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menjalankan perintah itu dilaksanakan itu dengan rasa. Apa rasa tuh? Rasa cinta gitu. Sama halnya kita sholat nih. Sholat itu nggak hanya sekedar melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim yang diwajibin untuk sholat, enggak. Tapi ada sampai kepada rasa. Rasa bahwa kita sholat itu sebagai bentuk kita bersyukur kepada Allah dan sebagai bentuk kita tuh cinta sama Allah gitu kan. Makanya kita sholat. Nah itu dapatnya dari mana? Dari belajar dan mengejarkan hikmah, pemahaman yang mendalam atas ajaran agama. Kayak begitu. Nah, yang terakhir, tugasnya, yang keempat, menyucikan mereka. Menyucikan mereka. Dari apa? Dari penyakit-penyakit keduniawian gitu. Jadi ada penyakit-penyakit kolbu, mungkin sombong, iri, dengki, takabur, ingin dipuji, ingin punya status, ingin punya pengikut, ingin punya pengakuan, ingin eh, apa? Ingin hal-hal yang itu sifatnya keduniawian gitu. Nah, itu harus disucikan. Nah, siapa yang bertugas mencucikan? Yaitu yang diembani amanah untuk tadi menjadi khalifah, dan sebenarnya ini tugas kita semua gitu kan. Makanya belajar bareng-bareng seperti itu. Jadi nyambung kepada tadi di ayat 124 lebih kepada eh, kepemimpinannya, dan yang 129 apa yang harus dilakukan oleh orang yang sebenarnya ditunjuki sebagai khalifah gitu. Nah, ini tugasnya. Ada 4. Ah, itu pemantik aja. Mohon maaf di sesi pekan ini agak panjang ya. Karena agak gatel pengen sharing soal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih Bang Kansan atas sharingnya. Ini banyak ya kita ngebahas tentang apa pemimpin gitu ya di Nabi Ibrahim kayak gitu. Dan kayak nunjukin ya Allah nunjukin kayak kepemimpinan itu sejatinya lahir dari apa ya Bang kayak proses kayak gitu ya proses yang ditempa gitu ya bukan posisi yang dikasih secara instan kayak gitu sudah dilatih sabarnya ikhlasnya gitu taatnya kayak gitu ya baru Allah bilang kayak dijadikan pemimpin kayak gitu bagi umat manusia kayak gitu. Siap-siap. Terima kasih Bang Sansan atas sharingnya. Mungkin dari Abang Bay yang lain nih ada yang mau sharing gitu atau ada yang mau cerita atau nanggepin tadi juga apa yang Bang Sansan sampaikan gitu boleh sekali loh ya. Boleh Mel, mumpung lagi bisa. Mik. Siap Bang Yonis. Oke, lagi pas melipir. eh Tadi nyambung yang Bang Sansan angkat sudah ya di Al-Baqarah 129. Tapi sebelum ke situ, tadi sebenarnya justru saya pribadi ter terpantik awalnya itu adalah ketika Sansan nyebut bahwa ya ujian buat Nabi Ibrahim ini kan banyak ya, dimulai sejak beliau kecil, sejak beliau muda gitu, dengan ragam ujian yang berbeda-beda gitu. Ujian keimanan iya, ujian dakwahnya iya, ujian di keluarganya pun macem-macem, dari mulai istri, terus anak, terus yang apa namanya, semuanya gitu kan ya, harus ninggalin apa segala macem, pengorbanannya luar biasa, ya banyak hal gitu kan ya. Eh,
apa ya, gini, saya pribadi mungkin hmm, dengan awamnya saya gitu, bahwa tentu saya bukan orang yang memahami betul seperti apa sirah detail para nabi, termasuk mungkin dalam hal ini Nabi Ibrahim gitu ya. Yang saya pelajarin adalah hanya sekedar apa yang dulu saya pernah ngaji aja, yang mana itu bukan spesialisasi juga gitu ya. Eh, Artinya gini, bahwa kalau ternyata kita membayangkan bagaimana suasana kebatinannya seorang Ibrahim alaihissalam gitu, dengan berbagai macam ujian dan segala macam yang akhirnya menjadikan beliau, kalau bahasa Bang Sansan tadi, kekasihnya Allah gitu ya. Itu kan kayaknya luar biasa banget gitu ya. Jadi satu itu yang kebayang di saya tentang bagaimana ragam ujian yang harus dilaluin oleh beliau gitu, dan teguhnya beliau di situ. Kemudian yang kedua nyambung dari situ adalah orang ini memang aneh, tanda kutip. Aneh itu maksudnya dia sangat visioner, dia sangat luar biasa, bahwa hidupnya dia bukan tentang dirinya dia. Apa buktinya? Bahwa di tengah berbagai macam penolakan-penolakan, kan yang kita tahu tuh, koreksi kalau saya salah, Ibrahim itu kan salah satu rasul yang tidak punya umat ya. Tidak punya umat secara langsung, dalam arti. Karena beliau kemana-mana dan segala macam. Eh, Umat dalam konteks bahwa kita tahu Nabi apa namanya Muhammad ke apa namanya orang-orang Quraisy dan segala macam, siapa dan seterusnya, di Ibrahim, setahu saya, koreksi lagi sekali lagi kalau saya salah, Ibrahim adalah rasul yang tidak diberikan padanya satu umat yang tertentu, yang spesifik, yang eksklusif kan. Tapi walau dengan kondisi demikian dan berbagai macam ujian tadi, kalau dilihat tadi doa-doanya beliau adalah doa untuk negeri, adalah doa buat orang lain, adalah doa yang bukan buat diri beliau sendiri, yang tadi San bilang gitu kan ya. Ya, keturunannya dan semua muanya gitu. Ini kan sangat visioner dan mungkin cenderung aneh, tanda kutip aneh dalam arti bahwa ketika, kasarannya ya, ekstrimnya, ketika semua dunia, semua orang meninggalkan dia ya, ya beliau tetap mendoakan kebaikan buat hal tersebut. Ini kan satu hal yang bisa jadi pelajaran buat kita gitu, bahwa memang jangan-jangan ya, kalau kita mau jadi orang baik, kita mau eh, apa, jadi orang yang besar hatinya, maka sadarilah kalau di hidup kita ini bukan tentang cerita kita doang aja di tengah skenarionya dunia, tapi tentang orang-orang lain di sekitar kita, tentang keberadaan kita di sini gitu, bahwa jangan sampai ada dan tidak adanya kita di dunia ini sama aja. Ada dan tidak adanya kita di antara orang-orang di sekitar kita tuh sama aja, jangan sampai gitu ya. Apalagi seburuk-buruknya adalah kalau ternyata adanya kita lebih buruk daripada tidak adanya kita, kan jangan sampai demikian. Maka tadi jadi belajar bahwa hmm, mindsetnya kita juga harus seperti itu gitu. Bercita-cita besar, mendoakan orang lain, dan bahwa kebaikan ini buat banyak orang. Itu kedua. Yang ketiga, terakhir, di ayat 129 tadi Kang Sansan juga angkat, itu kan ada doa tentang Nabi Ibrahim berharap diturunkan seorang rasul yang lahirnya itu di Mekah. Tapi doa ini yang kemudian kita tahu bahwa satu-satunya rasul Allah yang lahirnya di sekitar Ka'bah itu cuma Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ada yang lainnya. Yang lainnya itu di luar itu. Yang lahirnya di sekitar Ka'bah, di sekitar Mekah, hanya Rasulullah SAW. Eh, Doa yang ini sering dibahas di mana-mana, di kajian mana-mana gitu. Doa ini adalah doa yang baru Allah kabulkan lebih dari 2000 tahun kemudian. Bahkan mungkin di sebagian riwayat ada yang bilang hampir 3000 tahun. Jeda antara Nabi Ibrahim ke Rasulullah gitu ya. Jadi itu juga pelajaran tentang doa, bahwa ya ini kan beliau seorang nabi, sudah disebut bahwa beliau ini kekasihnya Allah. Bahkan pada kekasihnya pun Allah baru mengabulkan doa sang kekasihnya ini lebih dari 2000 tahun kemudian, atau menjelang 2000, menjelang 3000 tahun kemudian.
itu pada kekasihnya Allah. Bukan karena Allah nggak cinta, karena jelas-jelas Ibrahim adalah kekasihnya. Tapi karena Allah tahu itulah sebaik-baik skenario, itulah sebaik-baik rencananya Allah. Dan kan kita nggak boleh seuzon sama Allah gitu ya. Ya artinya memang setiap doa yang pun kita pernah panjatkan, kita pernah mintakan ke Allah dan ternyata sepertinya kok kayak belum dikabulkan ya bisa jadi memang bukan konteks tentang belum dikabulkannya. Karena kita tahu bahwa eh, ada skenario yang jauh lebih baik yang Allah siapkan buat kita. Tapi poinnya juga jangan pernah berhenti buat berdoa karena pun doa itu ibadah dan setiap doa kalaupun dia tidak dikabulkan di dunia seperti yang kita mintakan akan ada ganti yang lebih baik entah itu di dunia maupun jadi tabungan kita juga di akhirat karena doa adalah ibadah gitu kan ya. Jadi semoga juga tidak berhenti beribadah dan tidak berhenti berdoa hanya karena alasan kita terlanjur berpikir jelek bahwa Allah nggak ngabulin doa kita. Tidak demikian adanya gitu. Itu aja mungkin saya lanjut lagi dulu aturannya. Thank you. Siap, terima kasih Bang Yanis atas sharingnya. Tadi apa yang disampaikan Bang Yanis apa ya, ngasih perspektif baru juga ya tentang gimana Nabi Ibrahim itu apa namanya sangat visioner kayak gitu ya. Bahkan dengan doanya aja dia berdoa dengan visi yang jangka panjang buat generasi dan umat setelahnya kayak gitu. Siap-siap. Terima kasih Bang Yanis atas sharingnya. Tadi juga ngebahas tentang doa kayak gitu. Itu sangat relate sekali kayak gitu ya. Kayak doa seorang kasih Allah aja nggak langsung dikabulin kayak gitu ya. Kayak masih mungkin ngajarin pada kita kayak gimana kita makna sabar dan juga apa ya, terus percaya penuh lah gitu sama waktu Allah kayak gitu. Oke, terima kasih Bang Yanis atas sharingnya. Mungkin dari abang-abang yang lain nih ada yang mau sharing lagi seperti itu? Atau kita cukupkan saja? Oke, mungkin kita cukupkan saja di sini ya membahas sekalian ya. Dan waktu juga sudah pukul 7 dan mungkin sebelum itu jangan lupa untuk mengisi presensi yang sudah di-share oleh Bang Sansan ya, Bang Baris sekalian. Oke, karena sudah di penghujung acara ya, saya izin menutup kegiatan pada pagi hari ini gitu. Alhamdulillah, terima kasih Bang Baris sekalian yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan Insan pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya Bapak sekalian. Sampai bertemu di Insan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.